Udah nggak kaget ya jabatan ini ya, karena sudah terbiasa melakukan hal-hal kayak public speaking, penyiaran segala macam ya. Artinya udah ada ini dong, udah ada gambaran. Oh, kalau saya nanti terpilih jadi Kapus Pen misalkan gitu ya, saya mau gini nih. Udah ada gambaran ke sana belum sih? Podcast Bedil kembali mengudara menemani kalian yang sekarang lagi tiduran di kamar, yang lagi macet-macetan di jalan, atau mungkin kalian yang masih tertahan di kantor karena deadline kerjaan. Nah, kembali lagi bareng saya Evan dan juga host utama kita, Reza Ahmad. Ada Reza Ahmad. Mas Reza, apa Evan? Apa yang bisa kita bahas hari ini? Asian value. Asian value. Lagi rame banget. Lagi rame banget. Memang Asian value menurut Mas Reza gimana? Sederhana, Pak. Apa tuh? Kalau main ke rumah orang, ada biskuit yang kaleng kongguan itu tapi isinya rengginang. Waduh. Itu Asian value. Kalau Evan Asian value-nya? Asian value menurutku itu kita minjemin uang ke orang, malah ketika ditagih kita yang dimarahin. Itu Asian value banget. Betul ya. sekali. Tapi ngomong-ngomong soal Asian value ini ada yang bagus nih Pak. Yeah, yeah. Narasumber kita sekarang dulu sebelum jabatan yang sekarang, dia pernah bilang dan dia melarang tegas seorang jaksa di lingkungannya dia main proyek atau cawe-cawe. Apakah jaksa main proyek itu Asian value? Tapi sebelum ke sana kita perkenalkan dulu. Applause dulu teman-teman untuk Pak Harli Siregar, Kepala Pusat. Pak Harli ini sekarang Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung yang baru. Betul. Yap. Selamat bertugas Pak Harli. Terima kasih Mas Reza. Mas Reza, terkait dengan penugasan pertama nih di Kapus Pen. Pak Harli. Pak Harli, iya. Mas Reza nggak bertugas betul sekali. Iya. Ini kan pasti ketika kita ada di tempat baru banyak perasaan-perasaan baru juga muncul karena harus ketemu sama orang-orang baru dan tugas baru. Perasaan Bapak sekarang gimana, Pak? Ya, perasaan kita juga begitu. Iya kan? Tapi mukanya nggak tertekan kayaknya kan? Tidak. Santai banget. Santai kan? Aman aja kan? Iya, karena persoalan-persoalan penerangan hukum ini kan sudah melekat bagi setiap jaksa. Betul. Oke. Ya, bagi setiap jaksa. Jadi kalau dia itu jaksa berarti tugas-tugas penerangan hukum yang berhubungan dengan masyarakat, public speaking, nah, itu sudah sangat melekat. Jadi sebagian itu tetapi tentu pusat penerangan hukum ini kan juga harus kita berorientasi pada pasar, ya kan? Betul. Bagaimana marketnya sekarang ini, masyarakat apa yang dimaui masyarakat, tentu butuh penyesuaian, dan saya kira dari sisi cara kita menyampaikan gagasan, cara menyampaikan kegiatan, misalnya berita, nah tentu kan harus ada modifikasi kan, tidak lagi bisa seperti jaksa yang tanda petik itu kaku misalnya. Betul sekali. Jadi ini butuh butuh inovasi, butuh keberanian. Nah barangkali di situ dia. Jadi ya ini ladang baru, saya hadir di sini tentu kita harus ongoing, kan, running. Nah, itu. Betul sekali. Artinya udah nggak kaget ya jabatan ini ya, karena sudah terbiasa melakukan hal-hal kayak public speaking, penyiaran segala macam ya. Artinya udah ada ini dong, udah ada gambaran. Oh, kalau saya nanti terpilih jadi Kapus Pen misalkan gitu ya, saya mau gini nih. Udah ada gambaran ke sana belum sih? Ya, yang pasti bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan media kan. Apalagi sekarang kan multi platform kan. Nah, jadi ini pangsanya ini sangat besar, ya kan. Oleh karenanya memang dibutuhkan kesiapan kita sih sesungguhnya. Kita siap nggak? Nah, dengan pasar yang seperti ini sekarang, semua eranya terbuka, digital. Nah, kaminya bagaimana? Nah, ini kan karena ini berbicara juga tentang birokrasi, ya kan? Karena ini kan lembaga. Nah, tetapi bagaimana kita menyambungkan ini? Nah, kami di satu sisi lembaga punya tusinya, tetapi marketnya harus bisa menarik. Nah, ini cara kita lah bagaimana supaya semua aktivitas dan apa yang sudah kita lakukan, target-target kinerja ini bisa tersampaikan dengan smooth ke masyarakat. Jadi tidak kesannya angker gitu. Nah, kan kalau berbicara dengan jaksa ini kan selalu, wah ini jaksa ini bahaya, ini soal hukum, nanti jangan salah bicara. Nah, oleh karenanya pasar ini kan harus kita lihat, tidak melulu lagi masyarakat ini soal hukum kan. Kan banyak pasar yang lain misalnya yang harus kita asupin, ya kan, melalui kegiatan-kegiatan kita. Saya kira begitu. Oke, baik.
Terkait dengan penempatan Bapak sekarang, tentu di kejaksaan banyak lah yang Bapak lewati, entah itu jadi Kajati sebelumnya dan juga jabatan-jabatan lain. Oh, sebelumnya Kajati Papua. Betul, ya? Papua Barat. Ya, Papua Barat. Nah, Bapak melihat amanah ini seperti apa, Pak? Terus terang ini sangat, bagi saya ya, ini sangat momentum, ya, dan ini surprising bagi saya. Kenapa? Karena saya kan sudah Kajati nih. Tapi ditunjuk lagi untuk menjalankan fungsi-fungsi. Untungnya nggak latah ya. Kalau surprising latah jadi ayam-ayam. Jadi makanya saya bilang, ya kita ini ya prajurit adiaksa, ya kan, dimanapun ditempatkan siap, itu dia. Mungkin pimpinan punya penilaian tersendiri bahwa memang selama kita di Papua Barat juga dan di berbagai tempat, ya yang namanya kita dengan media-media ini sudah selalu sangat kolaboratif. Nah, mungkin apakah itu salah satu. Nah, tapi yang pasti bahwa apapun itu ketika kita ditempatkan di Puspenkum sekarang, saya kira ini sesuatu yang sangat surprise, yang harus kita emban dan harus lebih sukses. Betul. Ya, saya kira begitu. Penting sekali kan, era sekarang apalagi public trust kejaksaan udah lumayan tinggi. Kalau kita bandingkan sama lembaga penegak hukum lain, public trust kejaksaan paling tinggi, dan otomatis kan ada konsekuensinya. Ketika public trust tinggi, akses orang untuk mengakses kinerja kejaksaan juga semakin banyak kan. Dan otomatis ini menjadi peran penting Puspenkum gitu kan. Ketika orang sudah banyak ingin mencari tahu, lalu bagaimana Puspenkum pengen memunculkan wajah kejaksaan yang sekarang itu seperti apa di bawah Pak Harli? Nah, jadi ya tentu modernisasi kan harus, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita ini adalah pelayan publik yang harus unggul. Kita harus menjadi canda di muka dari institusi ini yang kita akan menjadi corong, ya. Dan saya selalu sampaikan kepada staf bahwa ini era keterbukaan, ya kan. Sangat tepat yang Mas Reza tadi sampaikan bahwa kita ini public trust-nya tinggi, tuntutan masyarakatnya tinggi. Lalu kalau kita tidak menyesuaikan, nah ini kan berbahaya. Betul sekali. Jadi ini adalah kebutuhan pasar sekarang. Jadi mau tidak mau, ya kita harus menjadi pelayan yang terus cepat pelayanannya dan secara terbuka, karena ini juga hak publik yang harus kita sampaikan. Ya kan, ketika publik ingin melihat bagaimana kinerja kejaksaan, ya kita harus sampaikan secara terbuka dengan data yang baik, dengan data yang benar, dan orientasinya adalah bagaimana publik itu bisa terlayani melalui pemberitaan informasi yang kita sampaikan dengan apa yang sudah kita lakukan di sini. Jadi saya sih pengen bahwa tentu kami akan lebih modern lagi, ya. Kita akan lebih modern lagi, lebih sigap lagi, lebih terbuka lagi, lebih open lagi, ya kan, kepada siapa saja, karena ini merupakan hak publik yang harus kita berikan kepada publik. Tentu ada aturan, ada mekanismenya, ya kan. Nah, ada hak mana yang menjadi hak publik, mana yang belum, mana yang bisa kita publish, mana yang tidak. Tapi artinya bahwa kami harus menjadi bagian dari masyarakat juga, ya kan? Karena penegakan hukum ini tanpa masyarakat ini juga sia-sia, ya kan? Artinya kami mau bermanfaat, ya kan? Karena itu adalah salah satu tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Oke, terkait dengan ini masih tugas Bapak ya ke depan. Kan biasanya di pemerintahan itu ada 100 hari pertama. Nah, pertanyaannya adalah 100 hari nih, Bapak ke depan akan apa aja yang Bapak lakukan? Kalau saya kira begini, Mas, kalau bicara soal 100 hari, sekian hari, saya 2 hari ini pekerjaannya sudah seperti 100 hari. Agak lain ya. Iya, betul. Ya, ini baru 2 hari. Karena mengapa begini? Ini kan nggak boleh berhenti. Iya kan? Betul. Nah, pelayanan publik ini nggak boleh berhenti. Bahwa orangnya berganti itu biasa, ya kan? Tapi ini sudah by system. Sistemnya sudah seperti ini, ya kan? Bahwa saya menggantikan Bung Ketut, saya kira itu satu keniscayaan saja, karena itu bagian dari tour of duty, tour of area misalnya dalam rangka pembinaan karir. Tapi saya tidak boleh berhenti misalnya ketika wah ini bukan zaman saya, maka zaman saya itu yang begini-begini. Nah, saya kira ini juga harus betul kita cermati, jangan sampai akhirnya salah. Betul. Iya kan? Ketika kita membuat misalnya saya mau modern, lalu semua ini tinggal, tapi kita nggak punya kesiapan. Nah, ini juga kan. Nah, jadi menurut saya mengalir sesuai dengan apa yang kita hadapi seperti hari ini, podcast misalnya dan seterusnya, pelayanan publik jalan, tetapi target-target kita ke depan itu juga itu sedang terus kita bicarakan dengan teman-teman dan tim. Oke, yang concern juga yang pernah menjadi isu juga adalah soal penyampaian informasi yang tidak semua orang paham. Jadi begini, kalau misalkan ada informasi soal penanganan perkara, kan bisa jadi
masyarakat di semua kalangan ingin tahu. Tapi persoalannya tidak semua kalangan itu memahami makna-makna hukum gitu atau penanganan hukum. Nah, ke depan akan lebih itu nggak sih Pak di Puspenkum memberikan informasi yang sifatnya jauh lebih sederhana, semua orang paham, terbuka dan segala macam? Saya kira saya sangat setuju ya, dan apa yang Mas Reza sampaikan, itulah yang saya sampaikan 2 hari ini, bahwa kita menyampaikan informasi ke masyarakat itu harus informasi yang bisa dipahami oleh masyarakat dengan mudah. Betul. Dengan mudah. Walaupun kita ada dalam rumahnya hukum, ya kan? Persoalan-persoalan hukum dengan bahasa-bahasa hukum yang kadang-kadang barangkali ada ada formalitas hukum di situ, ada kategori-kategori hukum yang tidak bisa diterjemahkan dan bisa berpengertian lain. Tetapi dari sisi kehumasan, ya, kita harus bisa menyampaikan itu secara cair, sederhana, simple, dan bisa dipahami masyarakat. Tentu dengan data. Data yang nggak boleh tertinggal. Karena kalau tanpa data, nah ini juga seperti omong kosong, ya kan? Nah, tentu dengan data yang misalnya data penanganan perkara, data kerugian keuangan negara, data saksi, tersangka dan sebagainya. Nah, ini hanya sebagai alat bantu terhadap informasi yang kita beritakan itu, supaya masyarakat memahami bahwa persoalannya begini, statusnya begini, ya kan? Bahwa perkembangannya begini, update-nya begini. Lalu bisa dipahami, tidak misalnya hanya dalam bentuk naratif, dalam bentuk bahasa verbal, misalnya kami sedang menangani perkara tindak pidana korupsi misalnya. Lalu seperti apa? Nah, ini kan perlu. Nah, tetapi perlu lebih lugas lagi, lebih simple lagi, tetapi masyarakat bisa paham. Nah inilah barangkali yang juga butuh kesiapan secara internal dan butuh kerjasama dengan pihak eksternal juga. Artinya bagaimana membuat market ini lebih memasyarakat lah, ya, lebih bisa diterima, saya kira. Tenang Pak, ada Jaksapedia. Sebenarnya itu. Corong penyebaran itu ya, goalsnya itu. Enggak, kalau misalkan gini, orang pengen tahu soal kinerja kejaksaan, selain mengakses berita dari media atau beberapa sumber referensi resmi, kalau dari kejaksaan apa sih yang bisa diakses oleh publik tuh Pak? Ya, saya kira semua terkait data-data penanganan perkara, data-data kegiatan, data-data, tapi yang hak publik ya. Misalnya yang bisa dikonsumsi publik, bisa dikonsumsi publik. Kalau itu sudah pro justisi misalnya, ya penyidikan, ya silakan, ya bisa saja diakses. Nah, diakses tentu melalui kita, ya kan. Nah, bahwa misalnya sekarang ini kan sudah sangat begitu canggih sekarang informasi. Bahkan hal yang belum kita sampaikan secara resmi, masyarakat juga sudah bisa mengakses kan. Berarti ada di websitenya kejaksaan gitu ya, ada di media sosial. Itu pasti ada di media sosial kita yang terus kita buka ya. Itu tadi dengan ada IG, ada website, ada YouTube dan ya banyak hal yang ya termasuk ini barangkali nanti akan menjadi sumber informasi juga bagi masyarakat. Betul. Oke, Pak, tadi kita ngebahas soal cara penyampaian, distribusi dan lain-lain. Nah, ini ada kaitannya juga karena followers Jaksapedia, kemudian juga yang mengikuti channel podcast Bedil, ini kebanyakan anak-anak muda. Juga anak-anak kuliah yang pengen jadi jaksa, anak-anak hukum yang mungkin secara detail pekerjaan jaksa itu nggak tahu. Nah, mungkin bisa disampaikan juga nih Pak ke teman-teman Jaksapedia dan juga podcast Bedil. Apa sih tupoksi dari Kapus Penkum sendiri? Ya, baik. Jadi ini juga untuk masyarakat ya, khususnya para kaum muda. Ya, silakan gantungkan minatmu, cita-citamu bisa menjadi salah seorang adiaksa muda kelak di institusi ini. Bahwa Puspenkum ini hanya satu bagian supporting ya kepada pimpinan itu terkait soal bagaimana menyampaikan informasi, bagaimana membangun narasi, bagaimana memberikan penyuluhan penerangan hukum, bagaimana melakukan kolaborasi dengan media, kehumasan kita, dan ini semua dikerjakan oleh kami di Puspenkum yang tentu bisa bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, targetnya apa? Bahwa ada informasi yang menjadi hak publik yang tersampaikan kepada masyarakat. Nah, kita harapkan termasuk melalui podcast Bedil ini. Bedah keadilan. Iya, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu sarana untuk bagi kaum muda untuk ternyata tidak seseram atau tidak sekaku yang
yang dibayangkan. Silakan saja, kita sangat terbuka, dan di kita sekarang ini banyak orang-orang muda yang berkiprah, yang artinya kejaksaan ini menjadi salah satu pilihan profesi ke depan. Kira-kira begitu. Ada jargon yang menurut saya luar biasa hebat dari Jaksa Agung yang sekarang. Tajam ke atas, humanis ke bawah. Nah, gimana caranya memberikan informasi soal jargon itu ke publik lewat Puspenkum gitu, Pak? Ya, jadi sebenarnya begini, Mas. Kalau terkait jargon itu sudah kita kerjakan. Bukan hanya dalam konteks narasi ya, tapi kita kerjakan betul dalam bentuk aplikasi. Tindakan nyata. Nah, bagaimana kita tajam ke atas? Masyarakat publik sekarang sudah bisa mengakses bagaimana kerja-kerja kita ya dalam membongkar kejahatan-kejahatan kerah putih, kejahatan-kejahatan tidak pidana korupsi yang tanda petik sangat big piece ya, sangat besar, bahkan tingkat kesulitannya itu yang banyak lembaga, banyak orang menyatakan wah ini sangat luar biasa. Ya, kan? Bahkan sampai dikuntit ya. Nah, bagaimana kita humanis ke bawah? Nah, ini dibuktikan melalui Bapak Jaksa Agung, sangat luar biasa bekerja itu dengan hati nurani. Banyak sekarang perkara-perkara yang kita harus hentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Dan ini saya kira ini langkah maju ya. Ini belum pernah terjadi dan ini sedang kita kerjakan. Dan terhadap penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini betul-betul didasarkan pada bagaimana pemulihan keadaan semula. Jadi di situ tidak ada cawe-cawe, itu paling haram itu, nggak boleh. Ya, semua harus dikembalikan kepada kepentingan masyarakat. Ya, itu dia. Nah, bagaimana kita sekarang membuka akses bagi perempuan dan anak, ya kan, bagi kaum disabilitas. Nah, semua ini kita kerjakan, Mas. Nah, jadi itu yang saya sampaikan, Puspenkum dalam menyampaikan ini tidak hanya bersifat naratif saja, bahwa kami sekarang sedang humanis ke bawah, kami mengerjakan perkara-perkara yang sifatnya kecil dan seterusnya, kami hentikan secara restoratif. Bukan, tapi ini dilakukan bukan hanya di kita, tapi di semua satuan-satuan kerja yang ada di kejaksaan ini, di daerah, di kejaksaan negeri. Ya, dan itu ya kita lakukan ekspos secara terbuka dari daerah itu pengusulannya. Jadi ini merupakan satu langkah besar ya. Bagaimana kita hadir untuk mencapai tujuan itu, yang tujuan hukum yang berkepastian, berkeadilan dan berkemanfaatan. Nah, karena udah disinggung cawe-cawe kan, prolog kita tadi cawe-cawe. Pas jadi Kajati Papua kan Bapak ada statement tuh, saya baca tuh, bahwa melarang tegas jaksa main proyek. Emang ada jaksa main proyek? Ya, oknum itu menurut menurut ya laporan pengaduan masyarakat ya, sebelum saya itu ada. Nah, lalu waktu itu saya kan meresmikan penggunaan satu kejaksaan negeri di Kaimana. Lalu menurut saya ini jadi momentum. Kita meresmikan proyek, tapi kalau kita cawe-cawe di situ, nah lalu momen ini yang saya manfaatkan. Saya ingatkan, dan ini perintah pimpinan kan. Nah itu, saya hanya meneruskan juga, ya kan. Nah, selain itu tentu ini komitmen bersama. Jangan pernah ada bermain-main dalam proyek. Bukan hanya proyek internal, tapi proyek yang di eksternal, yang cawe-cawe di Pemda, di mana-mana. Ya, kita tidak mau. Kita sekarang bekerja, dan masyarakat menurut saya itu sangat jeli. Dia tahu kok. Ya kan? Tahu. Makanya kalau begitu ngapain kucing-kucingan, Bang? Jangan. Ya kan? Ini akan menyakiti kita sendiri, menyakiti keluarga, menyakiti institusi. Jadi betul momen itu saya manfaatkan, dan itu tidak hanya bentuk naratif juga. Karena kita tindak lanjuti dalam berbagai kesempatan, ketika misalnya kita melakukan rapat-rapat paripurna, rapat staf paripurna dengan para satuan kerja, kita surati, ya kita sampaikan. Nah, ini kebijakan pimpinan, ini kebijakan institusi, dan ini kemauan kita, dan ini sekarang kebutuhan masyarakat, maka tolong jangan pernah di situ. Jangan kita mengawasi secara eksternal, tapi kita justru larut menjadi pelaku-pelaku yang menyimpang di situ. Nah, terkait dengan cawe-cawe ini yang kemudian juga itu jadi narasi yang luar biasa menurut kami di media. Dan mau gak mau sebagai Kapus Penkum juga tugas utamanya adalah menyampaikan berita yang sudah dilakukan sama kejaksaan. Nah, ke depan akan ada, Pak? Akan ada atau enggak edukasi yang dilakukan sama Bapak dan juga tim dari Puspenkum ini terkait dengan entah itu penanganan korupsi dan hal-hal lain yang mungkin bisa didapatkan sama masyarakat secara langsung? Iya, karena akan percuma ya ketika pimpinannya memberikan campaign soal jaksa bersih, tapi anak buahnya di bawah justru cawe-cawe. Betul. Ya, dan saya kira begini,
kita sebenarnya secara internal ada yang namanya pengawasan melekat. Ya. Kemarin Bapak Jaksa Agung ketika melantik beberapa pejabat eselon 2 itu dan eselon 1, itu satu hal yang digarisbawahi khususnya bagi para kepala kejaksaan tinggi. Ya. Nah, tingkatkan fungsi pengawasan melekat. Artinya apa? Fungsi pengawasan melekat itu tidak hanya menyangkut masalah administratif belaka. Tidak hanya dalam konteks penanganan perkara. Tetapi bagaimana kehidupan jaksa, baik secara kedinasan maupun di luar kedinasan. Kita sudah ada aturan itu, cara hidup sederhana dan seterusnya. Itu yang harus diaplikasikan. Dan tentunya Puspenkum akan terus mengingatkan ini. Mendorong semua satuan-satuan kerja untuk patuh terhadap perintah pimpinan. Itu perintah yang harus dilaksanakan. Dan itu adalah kebutuhan organisasi saat ini. Karena bagaimana kita mau mempertahankan public trust yang cukup baik ketika di ladang-ladang di tingkat akar rumput ini tidak bisa bekerja sama seperti yang kita gelorakan. Nah, ini yang terus kita edukasi, kita bangun supaya kesadaran ini betul-betul tercipta dan terrealisasi. Jadi bukan hanya sebatas jargon saja, sebatas keinginan, tapi betul-betul teraplikasi. Nah, disinilah dibutuhkan pemimpin-pemimpin di daerah itu pemimpin-pemimpin yang adaptif yang bisa menyeimbangkan kebutuhan-kebutuhan hukum itu di masyarakat dan di daerahnya. Jadi menjaga bagaimana melakukan pendekatan, harus ada komunikasi yang terbuka sekarang antara pimpinan dengan para bawahan, ya. Termasuk di kami itu Mas, Dipanya ini kan terbuka, ya kan? Kita punya anggaran begini, silakan kegiatanmu apa, silakan disampaikan. Nah, jadi semua itu supaya itu adalah pembelajaran anti korupsi kan? Itu adalah pembelajaran supaya ya tidak ada saling kecurigaan yang bisa menimbulkan anak-anak buah ini akhirnya cawe-cawe di luar. Nah, ini jadi sebegitunya pun pimpinan sudah ingatkan. Berarti Penkum kalau gitu akan mempublikasikan juga sanksi bagi jaksa-jaksa nakal itu. Jadi kan publikasinya bukan cuma good news-nya doang kan? Oh, pasti dong. Bad news-nya juga diberitain juga kan? Pasti dong, iya kan? Ya kita nggak hanya cerita soal enaknya aja. Iya. Ya, kan? Enak aja. Enak aja. Kalau lu salah, lu nih begini akibatnya. Itu. Ada punishment. Iya, dan mereka pasti sudah paham. Jaksa itu sudah tahu, iya kan? Itu. Nah, terkait dengan tugas Bapak sekarang sebagai Kapus Penkum, pasti sebagai Kapus itu harus dekat dengan media untuk bagaimana narasi yang dibangun sama kejaksaan itu juga menyeluruh lah. Nah, bagaimana Bapak treatment media-media yang sekarang juga banyak yang besar, banyak juga yang homeless media lah, kasarnya seperti itu ke depan? Saya kira kita harus akui apa yang sudah dibangun pendahulu-pendahulu kita ini, saya kira sudah baik, ya. Bagaimana membangun hubungan yang baik dengan berbagai kalangan media, ya. Dan saya meneruskan ini karena saya anggap cukup baik, apakah itu soal media yang besar atau kecil atau yang misalnya ya yang jelas tak jelas ini tanda petik ya, ini betul. Pendapat masyarakat. Bagi saya semua ini harus saya layani. Itu dia. Karena ini hak publik yang harus harus kami sampaikan, kami salurkan. Bahwa ada tata caranya, saya kira semua paham. Itu dia. Nah, tapi saya tidak boleh mengabaikan misalnya bahwa wah ini media yang harus ini ya, ini yang perlu kita perhatikan, ini ndak usah ndak apa-apa karena ngaruhnya nggak ngepek gitu betul. Ya kan. Saya kira bukan itu. Ini lebih kepada bahwa ada hak publik di situ yang harus kita sampaikan, maka perlu dibangun kolaborasi itu. Berarti prinsipnya sama, semua media juga akan ditreatment hal yang sama ke depannya? Tentu. Ya, artinya kan kalau lu cepat pasti, betul. Nah, lu cepat dapat datanya dong, ya kan? Saya kira itu kan ini soal cepat-cepatan. Tapi bahwa dari sisi kitanya, ya kita kan memperlakukan semua sama kepada media, karena itu haknya. Digital gimana? Sama saja. Sama aja ya? Ya, kita main terus, ya kan? Dan saya tadi sampaikan supaya ini harus betul-betul bisa updatingnya itu lebih baik lagi, ya kan? Nah, karena ya masyarakat mengakses itu kan justru di situ, bukan dari narasi kita misalnya yang bisa menunggu lama kan? Tapi dia melihat mengakses itu dari sarana digitalnya, maka ya kita harus betul-betul memberikan publikasi yang baik, ya.
Tapi yang baik itu dalam konteks yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, itu saya kira penting. Nah, bagaimana caranya beradaptasi dan berinovasi kan? Skemanya udah sering bergeser nih dari yang konvensional ke digital kan. Kita dipaksa untuk cepat beradaptasi dengan digital. Instansi juga mau nggak mau. Kejaksaan gimana cara beradaptasi dan berinovasi? Ya memang ini kan satu tantangan baru kan. Nah kalau kita mau Puspenkum ini yang modern, tentu tadi saya sampaikan tidak boleh tertinggal digitalnya, teknologinya, ya kan. Nah ini membutuhkan sumber daya kan. Nah, sumber daya. Nah apalagi SDM kita terus terang di Puspen ini juga ya mungkin masih kurang, ya kan. Nah oleh karenanya ya treatment kita akan terus kita lakukan. Termasuk kolaborasi dengan pihak eksternal dan melakukan pembinaan di internal juga khususnya SDM kita, walaupun saya lihat sedikit tapi ya mumpuni. Itu yang harus kita terus kita kita upgrade lah kemampuannya supaya pemberitaan kita secara digital ini bisa diakses masyarakat lebih baik lagi. Nah soal resource itu menurut saya juga jadi PR karena kan struktur Penkum hanya berhenti di Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Negeri nggak ada setahu saya kan, Penkum. Nah itu gimana caranya untuk tetap Kejaksaan Negeri bisa eksis, ikut publikasi dan segala macam? Nah sebenarnya begini, secara kelembagaan memang sepertinya ada yang miss kan. Nah Kejaksaan Agung ada Puspenkumnya, lalu Kejaksaan Tinggi hanya kasih Penkum. Nah ini kan eselon 2 ke eselon 4, sebetulnya agak pincang kan. Lalu ke Kejaksaan Negerinya yang ada justru tugasnya itu melekat di Kasintel. Ya kan? Nah, secara khusus tidak ada. Nah, tapi yang sudah kita lakukan selama ini dengan segala daya upaya, ya yang pertama tentu kita tidak boleh jadi jadi ciut karena ada kekurangan dari sisi kelembagaan, ya kan? Ya, itu harus kita terus lakukan. Nah, jangan karena misalnya di Kejati belum ada Puspenkum atau di Kejari tidak ada kasih Penkum lalu kita ciut. Lalu Puspenkum ini tidak berkiprah, menurut saya tidak. Yang sudah selama ini baik, ya ini kita publikasi. Dan tentu kami dengan tenaga yang ada, kan terus ada laporan-laporan dari daerah, ya yang sifatnya bisa ini kami publish juga, ya kita publish dari sini. Jadi seperti waktu saya di Kejati itu, setiap kegiatan itu kita laporkan. Nah kita sampaikan secara cepat ke Puspenkum ini, dan ini yang akan mempublishnya. Jadi setiap kegiatan, peristiwa-peristiwa di daerah itu bisa juga tersebar ya, dan diketahui publik. Artinya ada sinergi di antara sesama Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, bahkan sampai Kejaksaan Agung ya, untuk sama-sama mempublikasikan gitu ya? Ya, dan itu SOP-nya. Itu udah SOP ya? Ya. Jadi kalau misalnya ada tindakan di Kejaksaan Tinggi atau di Kejari, misalnya penahanan, ya mereka harus sampaikan beritanya. Nah ini akan kita publish juga di sini. Nah,